Merdeka! Ini 17 Agustus 2024 tentu saja menjadi momen kita semua memenangkan Republik Indonesia. Ini sudah ke tahun sekian, 79 tahun Indonesia merdeka. Tentu saja ini membawa banyak kemerdekaan, membawa banyak kesenangan untuk kita semua rayakan ya di hari ini. Dan yang paling penting adalah ada hal yang berbeda sekali pada saat perayaan ke-79 tahun Republik Indonesia. Ada dua perayaan luar biasa yang diselenggarakan di pusat ibu kota IKN Kalimantan Timur dengan segala persiapannya yang luar biasa, dan juga perayaan yang diselenggarakan di DKI Jakarta pun ini menuai banyak perhatian dari para masyarakat. Walaupun memang sudah banyak sekali pertimbangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan untuk bisa melaksanakan perayaan HUT RI ke-79 di IKN. Salah satunya adalah dengan jumlah undangan yang pada saat di list ini 8.000 undangan, Karina. Tapi ternyata dari 8.000 itu dikurangi lagi sehingga yang diundang untuk hadir hari ini adalah sekitar di angka 1.300 undangan. Karena Presiden Jokowi mengingat bahwa ada beberapa kendala untuk bisa mengatur 8.000 tamu undangan, diantaranya adalah akomodasi dan juga persediaan makanan yang masih terbatas. Dan tentu saja ini tidak mengurangi rasa kecintaan kita terhadap Republik Indonesia, terutama di tahun ke-79 ini. Kita rayakan bersama dan juga kita ambil nilai-nilai yang kemudian menjadi ciri khas dari Indonesia yang menghargai para pahlawannya yang sudah mati-matian ya, membela negaranya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan hingga sampai saat ini ya. Dan tentu saja kita juga tidak mau kehilangan momennya. Hari ini saya menggunakan baju bodo dari Bugis. Kalau Santi dari mana? Kalau saya sih dari Betawi, ini sehati ya dengan Presiden Joko Widodo yang kemarin menghadiri rapat paripurna sidang DPR MPR peringatan 17 Agustus di Jakarta. Beliau juga menggunakan baju adat Betawi, dan luar biasanya juga pemain musik yang sekarang tampil di IKN adalah Sanggar Musik Betawi Condet. Wah, ini alam meluruskan niat untuk bisa sehati dengan Pak Jokowi. Nah, itu dia. Kalau kata anak zaman sekarang namanya mestakung, semesta mendukung katanya begitu ya. Meskipun memang ada beberapa drama yang kemudian kita rasakan kemarin saat dihebohkan dengan bahwa pasukan pengibar bendera nanti tidak diperbolehkan menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Ini juga menuai pro dan kontra. Selain itu, tapi kita ambil hikmahnya saja ya dari semuanya, kita ambil positifnya. Lalu kemudian kita tidak boleh jadi memperkeruh suasana barangkali ya. Nanti kita nikmati ya kebersamaan, kemerdekaan dan kebinekaragamannya kita semua ya. Dan upacara bukan hanya di IKN saja, ada upacara HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat ini Sabtu 17 Agustus 2024 dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan secara live streaming oleh Humas Jabar. Iya, dan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda semoga bermanfaat karena tim redaksi sudah mempersiapkan banyak berita hari ini. Di antaranya adalah berkaitan dengan Pemprov Jabar yang terus berupaya mengedepankan ekonomi sistem syariah di pedesaan, dan juga ada komunitas warga Bandung pemirsa yang ternyata mendukung calon wali kota yaitu Sony Salimi. Untuk mengatasi inflasi akibat beras, ini perlu perbaikan tata niaga beras. Nah, kami memiliki informasi mengenai hal tersebut di segmen kedua. Lalu kemudian ada Bapepti ini yang mengklaim illegal trading di Indonesia sudah berkurang. Dan bagaimana Kabupaten Sumedang memperoleh anugerah Merdeka Belajar di bidang pendidikan, dan ada petani cabai yang gagal panen akibat dari kemarau. Ada kisah inspiratif barangkali untuk Anda yang bingung ini gimana ya cara menghindarkan anak-anak kita dari main gadget terus. Nah, ini ada hindari kebiasaan bermain gadget pada anak. Ini ada lestarikan permainan tradisional salah satu caranya, dan ada makanan enak juga barangkali ini favorit kita semua ya. Ramen premium dengan harga mendang-mending. Barangkali ini untuk kaum yang termasuk saya nih, kaum mendang-mending ya. Boleh nyobain ramennya ya pemirsa, dan untuk Anda juga
juga jangan khawatir, kami akan mengupdate informasi dari media online terpercaya khususnya untuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Dan langsung saja bersama saya Krisanti. Dan saya Karina Indonesia, selengkapnya di Halo Halo Bandung, Karaos Karaos Bandungna. Sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tentu saja kesejahteraan dan pemerataan perekonomian ini harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di pedesaan. Sistem perekonomian syariah kadang-kadang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya masyarakat pedesaan. Lalu seperti apa upaya dari Pemprov Jabar untuk mengedepankan sistem ekonomi syariah ini, pemirsa? Berikut informasi lengkapnya. Untuk memberdayakan masyarakat pedesaan secara syariah hingga akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka, pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengejawantahkan kerjasama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS dalam bentuk Desa Kacida. Kacida merupakan singkatan dari KDEKS Community Development. Menurut Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, saat ini berbagai desa di Kabupaten Ciamis yang menerapkan program Desa Kacida. Pada tahun 2025 pihaknya akan menerapkan program tersebut di Garut, Kuningan, dan Cianjur. Targetnya pada tahun 2027 semua desa di 27 kabupaten dan kota di Indonesia sudah menerapkan sistem syariah. Menurut Yuke, keuangan di Desa Kacida tersebut didukung oleh Basnas dan secara ekonomi menghindari riba. Dan mudah-mudahan ini bisa menyeluruh di tahun 2027 sudah semua 27 kabupaten. Dan ini keuangannya didukung dari Basnas. Intinya apa? Pertama, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ya. Semua sektor mulai pendidikan, kesehatan, sosial itu dilaksanakan di sini. Dan yang pasti secara ekonomi kita menghindari yang riba-riba, ya, pinjol-pinjol yang udah masuk ke tingkat-tingkat desa, gitu. Nah ini bisa dibantu dan mungkin taraf kehidupan dari masyarakat desa bisa lebih meningkat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar menyatakan pihaknya mendukung program Desa Kacida termasuk dalam pembentukan inklusivitas yaitu pembiayaan melalui perbankan maupun sosial syariah. Bagus sekali ya karena termasuk di dalam pembentukan inklusivitas tadi, bahwa ada kan tadi yang tujuan keduanya adalah pembiayaan baik melalui perbankan maupun sosial syariah. Sosial syariah itu kan menggunakan yang namanya ziswah. Nah ini nanti desa ini bisa mengumpulkan dana melalui unit pengumpulan zakat UPZ, kemudian nanti diberikan kepada, kalau yang zakat tentunya kepada 8 mustahiknya ya, kemudian juga ada yang dikelola menjadi bantuan produktif. Bank Indonesia melihat ini baik dan tentunya kita akan mendorong agar ini bisa terwujud dan bisa direplikasi di tempat-tempat lainnya. Tak hanya berbagai desa di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong sistem syariah di pedesaan dan di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Budi Hartati, Bandung TV. Laju inflasi ini sudah dikatakan ada tren penurunan ya kalau diklaim oleh pemerintah Indonesia dan termasuk pemerintah daerah Jawa Barat, dan kita pun ini juga harus membantu dari kestabilan harga di pasaran dengan tetap berbelanja tetapi juga menjaga belanja tersebut tidak sampai panic buying, dan karena panic buying itu tentu saja ini mempengaruhi dari inflasi atau laju inflasi tersebut akan terus menaik ya karena permintaan lebih banyak lalu kemudian persediaan sedikit, ini harganya akan jauh lebih tinggi lagi begitu ya Santi. Kita juga jadi bisa terlibat. Betul, dan ya namanya juga negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim ya barangkali, dan ini memang harus dilihat bahwa perekonomian syariah pun harus selalu disosialisasikan agar masyarakat pun makin ngeh tentang perekonomian syariah. Dan yang menjadi PR masyarakat barangkali lebih banyak lagi pemirsa, diantaranya adalah harus lebih kenal dan lebih dekat lagi dengan para calon wali kota Bandung. Apalagi ini nanti November 2024 kita sama-sama akan merayakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia di tanggal 27 November 2024 nanti. Apakah Anda sudah mengenal salah satu tokoh yang akan Anda pilih
terpilih di kota atau kabupaten Anda masing-masing. Mungkin saat ini Anda harus berkenalan dengan tokoh yang satu ini. Kita langsung berkenalan dengan tokoh yang satu ini. Forum atau komunitas warga Bandung menyatakan saat ini wajah kota Bandung memprihatinkan. Hal tersebut dinyatakan Ketua Lintas Braga Seni Budaya ART Global Bandung, Heru Prayogo. Menurutnya selama 4 tahun ini seni budaya di kota Bandung mengalami stuck atau mandek baik dari eksibisi, ekonomi maupun perdagangan. Pihaknya mendukung Sony Salimi yang merupakan putra daerah agar terpilih sebagai wali kota Bandung dalam Pilkada 2024 karena diharapkan mengetahui karakteristik, ketimpangan dan seluk-beluk kota Bandung. Mendeklarasikan untuk Bapak Sony Salimi sebagai wali kota Bandung periode 2004, 2024, 2029. Semoga Bapak menjadi wali kota yang tidak tuli dan buta, dapat memperhatikan kami sebagai pelaku seni budaya di kota Bandung. Selain pelaku seni, dukungan pun diberikan oleh pemerhati lingkungan hingga mahasiswa yang tergabung dalam BEM UPI. Budi Hartati, Bandung TV. Kita juga banyak ya melihat beberapa baliho, lalu kemudian banner dan lain sebagainya ya. Ada spanduk di beberapa ruas daerah. Sepanjang jalan kita kemana-mana, ini banyak tokoh-tokoh yang kemudian ini akan berkontestasi di Pilkada 2024. Masih ada waktu beberapa bulan untuk kita kenalan dengan tokoh yang akan nanti berkontestasi di Pilkada 2024. Salah satunya tadi ya, mungkin sedikit kenalan lagi ya. Iya, tapi mudah-mudahan perkenalannya nggak hanya manis di awal ya, tapi juga pada saat terpilih pun harus memberikan yang manis-manis kepada masyarakat kota Bandung. Ada banyak nama yang digadang-gadang akan menjadi calon wali kota Bandung. Ada Sony Salimi, kemudian ada Farhan, kemudian ada Ronald, dan yang lainnya. Kita lihat bagaimana kompetisi ini berjalan dengan lancar dan juga sehat sehingga membuat masyarakat Kota Bandung khususnya bersemangat sekali untuk bisa melakukan pencoblosan di bulan Oktober nanti. Kita lihat ya bagaimana strategi yang disiapkan oleh para calon wali kota dan juga calon bupati untuk kemudian bisa memenangkan di Pilkada 2024. Tentu saja banyak sekali harapan kita semua ya bahwa kota dan kabupaten kita jauh lebih baik ke depannya oleh para pemimpin nanti yang terpilih, dan salah satunya harapannya adalah tadi inflasi ini segera ditangani dengan baik dan kestabilan harga ini terjaga di pasaran ya. Nah, inflasi tersebut seperti apa sampai saat ini keadaannya, kita memiliki informasinya untuk Anda. Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ini kita barangkali diresahkan atau hati kita gelisah mengenai harga-harga beberapa komoditas di pasaran ini terus melambung naik ya. Salah satunya adalah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia dan termasuk di Jawa Barat adalah dari harga beras. Iya, apa yang menyebabkan harga beras melonjak kemudian mempengaruhi inflasi yang ada di daerah kita? Barangkali yang menjadi faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah perlunya tata niaga yang memang perfect untuk bisa mengendalikan inflasi akibat dari fluktuatifnya harga beras di pasaran. Lalu seperti apa ya penjelasan lebih rinci lagi berkaitan dengan hal tersebut? Ini dia informasinya. Pada Juli 2024, beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat di atas cabai rawit, sekolah menengah atas, dan emas perhiasan. Menurut Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur, pihaknya telah melakukan upaya penanaman padi di pesantren bersama dengan pemerintah daerah. Upaya lain pun dilakukan berbagai pihak seperti kerjasama pemerintah daerah dengan Kementerian Pertanian melalui pompanisasi. Selain itu, dirinya mendorong perbaikan tata niaga beras di Jawa Barat. Nah, dari sini kita harapkan sebenarnya suplai untuk Jawa Barat itu dalam soal beras kita bisa mencukupi gitu, jadi nggak defisit gitu ya. Nah, tapi di dalam prakteknya tidak semua juga produksi Jawa Barat itu dipakai di Jawa Barat. Nah, ini mungkin yang perlu dalam hal tata niaga. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kerjasama antar daerah, ya baik di dalam internalnya Jawa Barat maupun Jawa Barat dengan dunia luar, dengan provinsi lain maksudnya. Jadi di samping itu juga kita perlu terus membenahi tata niaga yang ada ya.
supaya apa yang bisa dihasilkan oleh Jawa Barat itu bisa dinikmati oleh Jawa Barat. Gitu. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Barat M. Atar Rizal menyatakan untuk mengatasi beras yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat, pihaknya terus menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan. Sebagaimana diketahui, saat ini harga beras mencapai Rp6.500 hingga Rp6.800 per kilogram di tingkat petani. Kami berusaha di upaya semester kedua ini kan tentunya masih ada panen gadu. Kita berupaya menyerap, tapi kemungkinan besar ya kita melihat nih gejolak harga kenaikan bahan bakunya. Padi gabah sekarang sudah mulai meningkat. Itu ada di 6.500 sampai 6.800. Ini keberhasilan petani. Petani sangat menikmati. Tapi di satu sisinya konsumen, kan kita harus mengamalkan tingkat konsumennya. Salah satu tugas saya termasuk dengan stabilisasi di tingkat produsen sudah berhasil. Tingkat konsumen kita masih melakukan tadi menggulirkan beberapa penugasan seperti SPHP dan bantuan. Tentunya kami mengoptimalkan nanti di serapan kedua bisa menambah stok kami sendiri dari dalam negeri, bisa juga untuk dari sisi bisnis kami di tingkat premiumnya. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, beras menyumbang inflasi hingga 0,08% pada Juli 2004 secara month to month. Budi Hartati, Bandung TV. Banyak penyebabnya barangkali ya terjadinya inflasi di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Menteri kita Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi geopolitik dunia yang masih bergejolak. Ia menilai ada pola yang cenderung berulang khususnya terkait tensi politik dunia. Tensi tersebut terjadi antara blok Amerika Serikat dan Eropa dengan blok China dan juga Rusia. Bahkan beliau pun ini menyatakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sudah pecah menjadi perang. Dan selain konflik militer, dunia juga diguncang perang dagang antar negara. Sejumlah negara banyak yang menggunakan instrumen tarif untuk membendung perdagangan dari negara lain. Dan pada akhirnya kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap rantai pasok global. Selain itu terjadi juga krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi kian meroket. Namun ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memproyeksikan bahwa kondisi ekonomi global pada tahun 2025 mendatang akan membaik dibandingkan tahun ini, dan pernyataan ini disampaikan Erlangga dalam konferensi pers rancangan anggaran dan pendapatan negara RAPBN 2025. Peningkatan kondisi ekonomi ini juga didukung dengan inflasi yang diproyeksikan akan menurun. Erlangga mengatakan inflasi diperkirakan akan menurun, di mana inflasi dunia diperkirakan akan ke posisi 4,4%, turun dari proyeksi inflasi 2024 di 5,9%. Kemudian inflasi emerging market atau negara berkembang diperkirakan akan turun ke posisi 6% dari proyeksi 2024 8,2%, sedangkan negara maju ini akan turun ke 2,1% dari proyeksi 2024 di 2,7%. Dan meskipun kondisi global masih penuh dengan ketidakpastian, menurutnya Indonesia masih tetap optimistis karena realisasi pertumbuhan yang kuat dan relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Setuju sekali dengan juga Menteri Sri Mulyani yang mengatakan bahwa perekonomian di Indonesia ini jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan Amerika dan juga China. Tapi semoga dengan adanya tren penurunan dari inflasi tersebut ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali ya Santi. Yes, dan semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan ya dari perkembangan ekonomi Republik ini yang harusnya semakin lama semakin baik. Dan tentunya untuk Anda yang punya banyak uang, banyak income, barangkali ingin melakukan banyak investasi ataupun trading, tapi harus pilih-pilih juga trading mana yang legal dan harus mewaspadai trading mana saja yang sudah dinyatakan oleh pemerintah masuk dalam kategori ilegal. Karena dapatkan informasi dari Bapepti yang ternyata mengklaim adanya trading ilegal yang ada di Indonesia berkurang. Walaupun berkurang, tetap saja kewaspadaan kita harus bertambah ya. Lalu seperti apa statement dari Bapepti berkaitan dengan illegal trading di Indonesia? Berikut informasinya.
Sekretaris Bapepti Olvi Andrianita menyatakan saat ini illegal trading di Indonesia sudah berkurang meski masih banyak entitas yang membandel. Bisa diberantasnya illegal trading salah satunya karena adanya pendekatan kepada masyarakat melalui Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK. Namun Olvi tidak menyebutkan seberapa besar pengurangan illegal trading yang berhasil dilakukan Bapepti. Membuka pemahaman masyarakat, jadi bertransaksi pedagang berjangka ini kan ada risikonya, walaupun cuannya juga ada, sehingga dengan pendekatan kepada masyarakat, masyarakat lebih paham bagaimana bertransaksi PBK yang baik dan benar sesuai aturan. Dan bukti nyatanya adalah tata kelola untuk aduan masyarakat ini menjadi lebih baik. Illegal trading jauh berkurang, walaupun yang bandel-bandel masih ada, tapi sudah dapat terkendali saya kira, dan ini juga berkat kerja keras seluruh tim selain dari Bapepti dan asosiasi, juga dengan Satgas Pasti dan juga dari termasuk PPATK dan kepolisian. Saya kira itu. Selain pengurangan illegal trading dalam Bulan Literasi PBK, Bapepti pun berupaya menguatkan transaksi perdagangan berjangka komoditi yang bersifat multilateral. Saat ini transaksi perdagangan berjangka komoditi secara nasional mencapai 25.680 triliun rupiah. Namun transaksi tersebut masih didominasi yang bersifat bilateral. Bapepti ingin agar transaksi yang sifatnya multilateral saat ini baru mencapai 407 triliun rupiah meningkat. Untuk itu, Bapepti terus melakukan shifting secara bertahap, salah satunya mendorong transaksi dari berbagai komoditi yang secara fisik Indonesia menjadi produsen utamanya seperti timah, CPO, kakao, kopi hingga emas. Inovasi produk maupun kontrak baru yang bisa menjadi bagian dari kapitalisasi pasar di transaksi multilateral pun terus dilakukan. Budi Hartati, Bandung TV. Baik bilateral maupun multilateral, tentu saja ini semuanya semoga bisa berdampak ke perekonomian Indonesia secara menyeluruh tadi ya, tanpa terkecuali masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaatnya, bahwa tadi sudah disosialisasikan, sudah dilakukan edukasi mengenai literasi perdagangan seperti apa, lalu kemudian yang paling penting adalah pengawasan sepertinya ya Satya. Iya, pengawasan yang paling penting sehingga nggak ada yang bocor-bocor nih, seperti statement dari Presiden kita terpilih bahwa uang kita tuh banyak tapi banyak yang bocor gitu ya. Bocor di mana bocor ya? Di mana? Kita coba lihat tambalannya seperti apa. Yang paling penting adalah hari ini kemeriahan HUT RI ke-79 pun dirayakan oleh Pemkot Bandung, dan kabarnya Pemkot Bandung akan menggelar kegiatan 3 menit untuk Indonesia dan akan dilaksanakan di 2 lokasi. Dilansir dari PRFM News, ini PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung menyampaikan 3 menit untuk Indonesia pada hari ini akan dipusatkan di 2 tempat, yaitu di Simpang 5 Jalan Asia Afrika dan juga Simpang Cikapayang Dago. Kegiatan 3 menit ini adalah kegiatan 3 menit untuk Indonesia yang akan berlangsung pada pukul 10:17 hingga 10:20 waktu Indonesia Barat. Lalu apa yang dilakukan selama 3 menit? Warga dan pengendara diajak menghentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diputarkan melalui pengeras suara dari ruangan ATCS Dishub Kota Bandung. Belum dilaksanakan tapi sudah terasa barangkali ya, nanti tuh merinding ya. Ini saya bacain beritanya sudah juga merinding ya. Luar biasa ya, ini Indonesia bahwa ternyata keanekaragamannya, lalu kemudian perbedaan-perbedaan yang berada di Indonesia ini saat ini tidak terasa ya, semuanya ngeblend ya Satya. Iya, jangan sampai ada blok-bloknya ya, walaupun statusnya politikus ataupun calon kepala daerah. Karena apa? Masih dari PRFM News, duet Sahrul Gun-Gun dinilai bisa jadi ancaman serius pada Dadang Ali Syakib di pemilihan
Bupati Bandung. PKS dan Golkar sepakat berkoalisi pemirsa di Pilkada serentak tahun ini dengan Syahrul Gunawan dan juga Gun Gun Gunawan sebagai bakal calon bupati dan calon wakil Bupati Bandung di Pilkada nanti. Pasangan ini dinilai pengamat menjadi ancaman serius pemirsa bagi pasangan Dadang Supriyatna Ali Syakib yang diusung oleh PKB, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan juga PAN. Menurut Direktur Riset Indonesia Presidential Studies ini mengatakan bahwa kontestasi Pilgub Bandung akan sangat kompetitif dengan hadirnya petahana sebagai saingan. Dan pertarungan seru itu akan terjadi karena dari hasil sejumlah lembaga survei, keduanya memiliki elektabilitas yang kurang lebih sama. Bahkan dalam simulasi tertentu seperti head to head Syahrul unggul daripada Dadang Supriyatna. Dan ya peta-peta elektabilitas nanti akan berubah-berubah ya seiring berjalannya pendekatan-pendekatan para calon kepada masyarakatnya. Saya warga Kabupaten Bandung, tapi belum ada yang mendekati. Nah, belum terasa barangkali ya PDKT-nya barangkali ya dengan jargonnya Kabupaten Bandung menawan. Nah, apakah ini akan bisa menyaingi petahananya? Nah, kita lihat saja ya strategi yang disiapkan seperti apa, manuver-manuvernya seperti apa, apakah bisa menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat Kabupaten Bandung untuk memilih siapa ya kira-kira? Menawan ya, mudah-mudahan jembatan Citarum itu nanti jadi menawan ya. Harapannya Atau langsung jadi bedas gitu ya. Itu yang luar biasa ya. Kita juga masih punya informasi yang lainnya, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandung. Dari presiden terpilih, dari nanti kepala daerah yang terpilih, tentu saja banyak harapan untuk Indonesia jauh lebih baik yang dirasakan oleh masyarakatnya ya, dari berbagai sektor perekonomian termasuk juga pendidikan. Nah, ini ada prestasi yang baru saja diperoleh dari salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Sumedang berkaitan dengan aplikasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, seperti apa ya perayaan dari prestasi tersebut? Ini dia informasinya. Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Dirjen PAUD Kemendikbudristek Republik Indonesia Iwan Syahril bersama rombongan meninjau setiap ruangan kelas dan memastikan sistem pembelajarannya sesuai dengan aturan dari Disdik. Iwan mengapresiasi kinerja Disdik Kabupaten Sumedang karena dapat mengelola sekaligus mengaplikasikan Merdeka Belajar di lapangan, khususnya dalam bidang pendidikan. Tujuan kegiatannya ya kita melihat pembelajaran di awal tahun ajaran, bagaimana sekolah terutama di Kabupaten Sumedang yang ini baru saja mendapatkan anugerah Merdeka Belajar ya Kabupaten Sumedang. Jadi ini salah satu pemerintah daerah yang sangat serius, sangat baik dalam pengelolaan pendidikan. Jadi kita ingin melihat kunjungan di lapangan hasil dari anugerah Merdeka Belajar yang baru saja diberikan untuk Kabupaten Sumedang. Jadi selamat buat Pak PJ Bupati dan Pak Kadis dan semua timnya yang sudah luar biasa dalam pengelolaan perubahan ya untuk pendidikan yang baik. Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cimalaka, Enung Titin Agustikawati sangat bangga dengan kedatangan Dirjen PAUD tersebut ke sekolahnya. Karena kedatangannya selain dapat memotivasi para guru dan siswa juga sebagai masukan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki kekurangan di bidang pembelajaran. Beliau berkeliling ke seluruh bangunan di kampus 1 ini. Beliau juga berinteraksi dengan anak-anak kami di 3 kelas. Beliau masuk ke kelas, mengikuti pembelajaran, memberikan nasihat kepada anak-anak kami. Semoga semua yang terjadi hari ini manfaatnya banyak untuk sekolah kami. Diki Guntara, Bandung TV. Semoga tidak hanya di Sumedang ya, yang kemudian mendapatkan apresiasi dengan melaksanakan pendidikan yang sebaik mungkin. Ini di seluruh daerah di Indonesia pun ini bisa mengadopsi hal tersebut dan mengaplikasikannya di sekolah masing-masing dengan prestasi yang luar biasa juga. Iya, tapi jangan sampai aplikasi dari kurikulum Merdeka Belajar ini membuat anak-anak terlalu merdeka sehingga terlepas dari pantauan para guru yang ada di sekolah. Karena kan kita punya indikator
pencapaian ya. Setiap siswa yang belajar di satuan pendidikan manapun, kelas sekian harus bisa mencapai level apa, pengetahuannya itu yang harus dipantau terus. Karena beberapa waktu lalu kita sempat melihat berita bahwa ada beberapa anak yang baru masuk SMP ternyata belum bisa baca begitu, dan ini menjadi PR tersendiri untuk guru-guru yang ada di SMP tersebut, sehingga harus memberikan jam pelajaran tambahan khusus untuk membaca. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 kemarin ngapain, kemudian bisa naik kelas itu kok iso gitu kan, dan bisa lulus di kelas 6 itu ya gimana ya, gitu. Betul. Karena indikatornya adalah literasi dan numerasi itu paling penting untuk dikuasai oleh anak-anak yang basicnya di satuan pendidikan dasar. Karena kita harapkan putra-putri kita, anak-anak Indonesia yang sekarang masih mengenyam pendidikan, ini tentu saja diharapkan menjadi nanti pemimpin ya di masa depan. Pemimpin yang baik adalah tentu saja yang belajar tadi. Kalau tidak bisa baca, ini ya seperti apa ya, dan ini mungkin menjadi potret pendidikan Indonesia, bahwa ternyata pendidikan Indonesia masih belum merata dan masih ada kendala-kendala yang kemudian ini harus dientaskan oleh kita semua ya, menjadi PR kita semua, bukan hanya kita berpangku tangan kepada pemerintah Indonesia dan pemimpin-pemimpin nanti juga yang bisa menstabilkan harga, terutama harga yang diresahkan oleh emak-emak. Cabai kok masih naik ya Santi? Belum stabil harganya di harga yang terjangkau ya pemirsa, kok semakin lama semakin tinggi harganya, walaupun kebutuhan akan cabai ini kan biasanya meningkat pada saat jelang Ramadan, Lebaran, ataupun hari keagamaan yang lainnya. Tapi apakah ini memang harus naik karena perayaan 17 Agustus, semua konsumsi ada cabenya gitu. Kita ada lomba makan cabai. Ada makan cabenya, tapi kita lihat dulu apa saja yang melatar belakangi kenaikan harga cabai di pasaran dengan berita berikut ini. Sejumlah petani cabai di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menderita gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan, ditambah serangan hama atau penyakit patek yang menyerang tanaman cabai. Dampak dari gagal panen tersebut, harga jual cabai naik di pasaran. Seperti diketahui, harga cabai di pasaran sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini di tingkat petani bisa mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Ini gara-gara gagal panen. Gagal panen itu karena patek. Ya sebulan lah, sebulan. 60. Biasanya berapa Kang? 30 ya. Ya gara-gara gagal panen ya. Iya. Petani cabai berharap ada penanganan bantuan bibit atau obat pembasmi hama dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV. Bukan hanya oleh kita ya dirasakan dari kenaikan harga cabai tersebut, lalu kemudian kita susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membelinya karena lebih mahal, tapi juga ini dirasakan oleh para petani cabai itu sendiri karena adanya gagal panen, lalu kemudian tidak bisa berjualan, dan itu juga mengurangi dari pendapatan mereka ya Santi. Iya, dan semoga ada solusi terbaik untuk bisa mengembalikan lagi harga cabai di pasaran ya. Itu yang paling penting, karena gaji kita ya bukan hanya untuk beli cabai aja ya, tapi untuk beli yang lainnya juga. Yang lainnya juga naik juga. Lainnya juga naik ya pemirsa. Tapi informasi kami berikutnya akan segera naik untuk Anda, tapi setelah jeda di Halal Bandung. Terus Bandungnya. Di kompleks saya nih sudah ramai nih, siap-siap anak-anak ikutan lomba ya. Biasanya lombanya ada main kelereng, lalu kemudian makan kerupuk, lalu ada apa lagi ya, biasanya yang memasukkan pensil ke dalam botol ya. Nah ini dia banyak tradisi permainan yang kemudian dirasakan saat 17 Agustusan. Dan plusnya adalah ini bisa menghindarkan mereka dari nonton gadget nih Santi ya. Setuju, walaupun sudah diatur durasinya, kemudian diatur harinya, penjadwalannya semaksimal mungkin, tapi kalau udah ngomong aja gitu ya, HP mana, udah deh itu, apalagi ada pembelaan misalnya dari neneknya, kakeknya, omnya, segala macam, sudahlah rules yang memang sudah ditegaskan oleh ibunya akan
luluh lantak dengan percuma pemirsa. Lalu seperti apa ya kegiatan positif yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita untuk menghindari ya sejam 2 jam dari gadget? Kita lihat ya liputannya. Beginilah aktivitas sore hari sejumlah anak-anak di Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Bukan asik bermain gadget, mereka diajak bermain permainan tradisional zaman dulu yang kini sudah jarang ditemui. Mulai dari memainkan alat musik tradisional seperti celempung dan karinding, anak-anak diajarkan cara memainkan alat tradisional yang terbuat dari batang bambu ini. Kombinasi antara petikan dan pukulan, alat tradisional asli Jawa Barat ini memang sudah jarang ditemui, bahkan dimainkan khusus oleh anak-anak. Selain itu, di tempat yang rencananya akan dijadikan agrowisata ini juga dimanfaatkan anak-anak bermain permainan tradisional seperti congklak dan lompat tali karet. Permainan congklak sendiri dahulu memang banyak dimainkan oleh masyarakat di banyak wilayah di Indonesia, meski namanya berbeda-beda. Menggunakan papan kayu atau plastik serta biji congklak yang biasanya berbentuk seperti kerang, permainan yang dilakukan oleh 2 orang. Sementara permainan lompat tali karet juga merupakan permainan tradisional yang membutuhkan kerja sama dan gerak fisik. Tali yang terbuat dari karet yang diuntun ini diayunkan oleh 2 orang, sementara yang lainnya melompat di tengah ayunan tali karet. Selain melatih motorik dan kreativitas anak, program pelestarian permainan tradisional yang diberi nama Ngabaur ini berbagai upaya pihak desa setempat untuk menghindari anak ketergantungan game online dan gadget. Ini lagi ngapain, Dek? Lagi main trik. Ini adek sebelumnya udah tahu nggak permainan ini? Enggak, belum. Tapi sekarang tahu. Tahu sekarang mah. Selain main gatrik, permainan apa lagi, Dek? Permainan oray-orayan, terus loncat tinggi, kelereng, dan seneng nggak? senang. Ini lagi main apa, Dek, dari tadi nih? Lagi bermain banyak. Apa aja? Congklak, oray-orayan, main loncat tinggi. Adek ini sebelumnya udah tahu atau baru pertama kali main? Udah tahu. Setiap minggu udah sering kesini. Selain itu, masih banyak aneka permainan tradisional lainnya hingga permainan gerak tubuh sambil bernyanyi seperti oray-orayan serta permainan perepet jengkol khas tanah Pasundan. Oray-orayan atau ular-ularan merupakan nyanyian permainan zaman dahulu yang melibatkan banyak orang. 2 anak saling berpegang membentuk gerbang sementara anak-anak lainnya berbaris panjang hingga berjalan melintasi gerbang sambil bernyanyi. Sementara permainan perepet jengkol merupakan permainan gerak dan nyanyian yang melibatkan 3 orang anak. Kaki yang dilipat ke betis saling menyambung dan membelakangi kemudian bergerak memutar sambil lompat-lompatan. Sambil bernyanyi, kekompakan gerakan jadi modal utama agar tidak berjatuhan. Emang ini rutin, Pak? Ya, rutin kita laksanakan di hari Minggu sore. Ini tujuannya sendiri gimana? Tujuannya selain memperkenalkan ala permainan tradisional khususnya di Jawa Barat, dan juga tujuan dari kegiatan ini juga mengisi waktu luang anak-anak desa untuk bermain permainan tradisional sehingga mereka tidak tergantung terhadap gadget. Seru dan pasti membuat anak-anak sehat dan ceria saat memainkan sejumlah permainan tradisional ini. Digelar setiap akhir pekan, tempat yang dibangun khusus oleh pemerintah desa setempat ini jadi arena bermain anak sambil melestarikan seni dan budaya tradisional khusus permainan-permainan yang kini sulit ditemukan. Heri Setiawan, Bandung TV. Pilihnya oray-orayan ya, Oray-orayan dan ketangkep gitu ya, lalu kemudian dapat hukuman ya kalau tidak salah seperti itu ya, atau yang berdiri di belakang salah satu yang penjaganya. Nah itu tuh seru ya. Kalau dulu mungkin kebersamaan anak-anak ini lebih banyak karena memang tadi tidak adanya gadget, lalu kemudian lari-lari juga ini bikin sehat ya saat ya. Iya, ditambah lagi dengan permainan modern zaman dulu juga masih terbatas ya untuk mereka-mereka memilikinya. Kemudian harganya pun zaman itu juga cukup pricey ya, misalnya PlayStation, kemudian Game Watch gitu ya. Nah itu juga nggak semua anak punya Tamagotchi yang dikasih makan ya. Nah, itu juga nggak semua anak
punya pemirsa, hanya anak-anak orang kaya tentu yang punya itu ya. Tapi kalau sekarang handphone dari mulai 500-an ribu sampai puluhan juta pun sudah tersedia dan bisa dimiliki oleh siapapun. Karena kita mungkin salah satu dari generasi yang merasakan dari dua generasi tersebut ya, dari tidak adanya gadget, dari tidak adanya alat-alat canggih, lalu kemudian dengan adanya gadget dan juga alat-alat canggih, ini kita jadi bisa membandingkan ya dua generasi, mana yang dulunya tidak ada hal-hal yang menyenangkan seperti sekarang, tapi terasa kebersamaannya, dan sekarang adanya gadget dan permainan-permainan teknologi canggih lainnya, lalu kemudian jadi kita sendiri-sendiri, kita juga jadi bisa merasakan ya bahwa mirisnya dulu rame gitu ya, bareng-bareng gitu ya, sekarang sendiri-sendiri. Tapi semoga ya kita bisa sedikit mengendalikan rasa ingin kita ke gadget, lebih banyak lagi kita bersenda gurau dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Maka dari itu barangkali sebagai orang tua harus bekerja keras sekuat tenaga untuk mendapatkan cuan yang banyak sehingga bisa memfasilitasi anak-anak dengan maksimal, entah itu dengan kebutuhan belajarnya ataupun kebutuhan tersier yang lainnya. Maka dari itu barangkali untuk mereka yang super kreatif bisa berinovasi, salah satunya adalah dengan bahan baku sampah. Nah itu dia ya, ini juga bisa dimaksimalkan kreativitas kita sehingga juga bisa mengakibatkan cuan-cuan kita, pundi-pundi kita semakin bertambah. Tapi jangan lupa juga self rewardnya, boleh barangkali dengan makan mie ramen ya Satya. Betul, nah seperti apa ya kelezatan dari kuliner berikut ini? Inilah outlet ramen ya Reserve versus Sushi ya yang berlokasi di Summarecon, Bandung. Berbeda dengan ramen lainnya, di sini pengunjung bisa menikmati ramen dengan rasa super lezat dan bisa memesan sushi dalam satu outlet dengan mengusung konsep store yang premium. Yang membedakan ramen ya dengan ramen lainnya lebih terkait pada menu eksklusifnya, diantaranya spicy salmon, beef oyaki, beef curry, dan juga chicken curry. Di outlet ramen ya ini Anda bisa menikmati ramen dan sushi serta varian lainnya dengan suasana lampion dan ornamen khas negeri Sakura dengan pencahayaan kuning yang memberikan suasana hangat. Konsep outlet kolaborasi pertama di Kota Bandung ini mengadopsi ide sushi bar, di mana pelanggan dapat mengambil sushi siap saji sari conveyor belt sesuai keinginan pelanggan dengan harga murah. Memang untuk ramennya Reserve-nya sendiri itu ini yang pertama di Bandung. Dan di seluruh Indonesia juga baru pertama gitu. Bedanya apa dengan lainnya? Bedanya kalau di ramennya Reserve itu kita punya tagline-nya sendiri, ramen premium tapi dengan harga murah gitu. Makanya kenapa kita ramennya kita tambahin jadi ramennya Reserve gitu. Dengan nuansa yang pastinya lebih mewah juga, terus makanan-makanan yang memang toppingnya berbeda dengan ramennya biasa. Lani Maya, salah seorang pengunjung, sengaja datang bersama keluarga untuk mencoba ramen ya Reserve ini. Lani mengaku ramen berkuah ini sangat cocok dengan lidah Indonesia dengan harga cukup terjangkau. Enak, tadi saya pesen volcano hot dry, itu rasanya enak banget. Jadi sesuai lah sama selera sama lidah orang Indonesia. Pertama kali kesini, Bu? Iya. Harga ramen sendiri dibanderol mulai harga 30 ribuan saja. Di sini bagi Anda pencinta ramen berkuah bisa mencoba legendary chicken ramen yang dimasak selama 12 jam sebagai menu spesial dan galeto sebagai menu dessert dengan harga 11 ribuan saja. Yohana Kurniawan, Bandung TV. Ini emang jadi favorit kita semua ya, dari yang muda, dari anak sampai dewasa. Ini tentu saja hal yang menjadi salah satu self reward untuk selama ini diet barangkali ya. Ini mie itu, aduh, luar biasa ya. Pakai bubuk cabai jangan lupa ya nanti. Ya telur setengah matang juga endes pemirsa, dan semoga semua informasi kami sudah disiarkan kepada Anda semua, dan yang paling penting adalah perayaan HUT RI di daerah manapun termasuk di Istana Negara dan juga di IKN ini berjalan dengan lancar, dan deg-degannya pasti jatuh pada
para pasukan pengibar bendera ya. Apalagi yang pegang benderanya ini. Aduh, Aduh, ini kita kebalik juga- gak ya? Aduh, ini gimana ya? Tapi semoga mereka sudah mendapatkan banyak pelatihan sehingga bisa menjalankan tugas negara yang luar biasa ini. Dari awal hanya 3 pengibar bendera saja di tahun 45 menandakan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian berkembang menjadi 11 orang, ditambah lagi dengan tahun 2024 seiring berjalannya dan bertambahnya provinsi yang ada di Indonesia, dipastikan jumlah para pengibar bendera pun bertambah. Biasanya ini dibagi 3 ya, ada pasukan 8, ada pasukan, yang pertama ada pasukan 17, lalu kemudian ada 8, dan biasanya ini disesuaikan dengan tadi tahunnya itu ya, berkenaan dengan tahun yang dilaksanakannya. Aduh, seru banget ya, selamat lomba-lomba Bapak Ibu dan anak-anak semua, adik-adik kita, selamat merayakan kemenangannya di daerah masing-masing. Kita turut semangat dan mengapresiasi semua perbedaan dan kemerdekaan ya, dan semua berita sudah kita sampaikan. Silahkan monggo kalau yang mau ikutan lomba-lomba ya Santi ya. Yang paling penting kita harus mengaplikasikan moto dari perayaan ke-79 tahun ini dengan Nusantara Baru, Indonesia Maju, dan saldo terisi terus. Penuh ya. Penuh, itu yang paling penting. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi untuk Gianes yang ada di rumah. Terima kasih sudah menonton kami berdua. Kita nanti akan ketemu lagi di Halo Halo Bandung edisi berikutnya ya. Saksikan terus Halo Halo Bandung setiap harinya mulai pukul 8 hingga 9 pagi hanya di Bandung TV. Saya Karina Indonesia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Saya Kesanti juga pamit dari hadapan Anda. Selamat merayakan HUT RI ke-79 Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo Bandung. Karaos Bandung.